إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan ayol ikhwah. Kalau nggak salah hadis 373 ya. Ya. Bab fi tanafful bil laili wan nahar. Bab tentang salat sunnah di waktu malam dan siang. An Abdullah bin Syaqiq radhiyallahu anhu qala Sa'altu Aisyah radhiyallahu anha an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an tatawwu'i faqalat kana yusalli fi baiti qabla adh-dhuhri arba'an thumma yakhruju fayusalli bin nas thumma yadkhulu fayusalli rak'atain wa kana yusalli bin nas al-maghrib thumma yadkhulu fayusalli rak'atain wa yusalli bin nas al-isha wa yadkhulu baiti fayusalli rak'atain wa kana yusalli min al-laili 9 raka'atin fihinna al-witru wa kana yusalli laylan tawilan qa'iman wa laylan tawilan qa'ida wa kana idza qara'a wa huwa qa'imun raka'a wa sajad wa huwa qa'im wa idza qara'a qa'idan raka'a wa sajad wa huwa qa'id wa kana idza tala'a al-fajru shalla rak'atain. Dari Abdullah bin Syaqiq, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku bertanya kepada Aisyah, semoga Allah meridainya, tentang salat Rasulullah SAW, yaitu salat sunnah tatawwu, yaitu salat sunnah muakkadah maksudnya ya, salat sunnah yang ditekankan. Karena salat sunnah ada dua macam ya, ada salat sunnah muakkadah, ada salat sunnah ghairu muakkadah. Salat sunnah yang ditekankan itu disyariatkan untuk didawamkan, dan salat sunnah yang ghairu muakkadah itu yang tidak ditekankan. Yang dimaksud Aisyah di sini yaitu salat sunnah yang muakkadah. Faqalat, maka Aisyah berkata, kana yusalli fi baiti qabla adh-dhuhri arba'a. Adalah beliau salat di rumahku sebelum zuhur 4 rakaat. Tsumma yakhruj, kemudian beliau keluar, fayusalli bin nas, dan salat ya bersama manusia. Tsumma yadkhul, kemudian beliau masuk ke rumahku, fayusalli raka'atain, kemudian salat 2 rakaat. Makana yusalli bin nasil maghrib, kemudian beliau salat maghrib bersama manusia, kemudian masuk ke rumah dan salat 2 rakaat. Dan beliau salat ya isya bersama orang-orang, dan beliau masuk ke rumahku dan salat 2 rakaat. Dan beliau salat malam 9 rakaat. Di situ terdapat ya witir. Dan beliau salat di malam yang panjang berdiri, dan di malam yang panjang duduk. Artinya terkadang berdiri, ya di suatu malam terkadang apa? Duduk. Dan apabila beliau membaca sambil berdiri, maka ruku dan sujudnya pun seperti halnya beliau salat dalam keadaan berdiri, maksudnya sempurna. Dan apabila beliau membaca dalam keadaan duduk,
Maka ruku dan sujudnya pun seperti beliau dalam keadaan sholat apa? Duduk. Artinya beliau sholatnya duduk ya. Kalau ruku berarti kepalanya agak merunduk. Kalau sujud berarti sujud biasa ya. Ketika berdiri duduk lagi. Dan apabila telah terbit fajar, maka beliau sholat 2 rakaat. Maksudnya yaitu rakaat qobliyah subuh. Kita sedikit syarah, Pak. Di sini Aisyah radhiyallahu anha ya ditanya tentang sholat tatawwu, itu sholat yang sudah kita sebutkan sholat sunnah muakkadah. Di mana ini sangat dianjurkan, Pak, untuk kita mendawamkannya. Bahkan sebagian ulama seperti Imam Al-Qurtubi mengatakan ya bahwa pertama kita boleh mengingkari orang yang meninggalkan sholat sunnah muakkadah. Dalilnya hadis bahwa Nabi SAW pernah sedang khutbah Jumat, kemudian ada orang yang masuk masjid langsung duduk dan tidak sholat tahiyat masjid. Kemudian Nabi menegur, ya fulan, as-shallaita raka'atain, kamu sudah sholat belum? Belum ya Rasulullah. Kata Rasulullah, qum farfa. Bangkitlah kamu dan sholatlah 2 rakaat wa tajawaz fihima, dan ringankan sholatmu. Ini menunjukkan padahal sholat tahiyat masjid itu hukumnya apa? Sunnah, tapi sunnahnya muakkadah atas pendapat jumhur tentunya ya. Ternyata Nabi mengingkari orang yang tidak sholat tahiyat masjid. Iya. Sehingga diambil faidah oleh Imam Al-Qurtubi, berarti boleh mengingkari orang yang meninggalkan sholat sunnah yang sifatnya apa? Muakkadah, yang sangat ditekankan, Pak. Lalu Aisyah berkata, adalah beliau sholat di rumahku sebelum zuhur 4 rakaat. Terjadi ikhtilaf para ulama ya, tentang sholat qobliyah zuhur. Ya, apakah ia 2 rakaat saja ataukah 4 rakaat? Nah, sebagian ulama ikhwatul Islam berpendapat bahwa 4 rakaat itu disebut dengan sunnatuz zawal, sholat sunnah zawal. Iya. Dasarnya hadis yang ada di dalam riwayat Tirmidzi, di mana dari hadis Abdullah bin As-Sa'ib, anna Rasulullah SAW kana yusalli arba'an ba'da an tazula syamsu qabla dhuhri. Wa qala innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama' wa uhibbu an yas'ada li fiha 'amalun salih. Wa Rasulullah SAW biasanya sholat 4 rakaat setelah matahari tergelincir, sebelum sholat zuhur. Beliau bersabda, sesungguhnya itu waktu dibukanya pintu-pintu langit, dan aku suka agar amal solehku saat itu naik ke langit. Iya, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, iya, waqad yuqal inna hadhil arba' lam takun sunnata adh-dhuhri bal hiya salatun mustaqillah kana yusalliha ba'da az-zawal. Ada yang berpendapat bahwa 4 rakaat ini bukanlah qabliyah zuhur, tapi itu salat tersendiri yang disebut dengan salat zawal. Kama dzakarahul Imam Ahmad an Abdullah bin Sa'ib, sebagaimana Imam Ahmad menyebutkan demikian dalam hadis Abdullah bin Sa'ib tadi. Iya. Wa fi sunan aidan an Aisyah, dan dalam sunan juga dari Aisyah, wa Rasulullah kana idza lam yusalli arba'an qabla dhuhri sallahunna ba'daha. Apabila beliau tidak sholat sebelum zuhur 4 rakaat, biasanya beliau sholat setelah zuhur 4 rakaat untuk mengqadha.
Ini pendapat sebagian ulama. Jadi mereka menyebutnya itu sholat zawal. Iya. Namun jumhur ulama mereka mengatakan bahwa itu qobliyah zuhur. Jumhur mengatakan tidak ada yang namanya sholat zawal. Yang disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi itu maksudnya qobliyah zuhur. Mana dalilnya? Hadis Aisyah ini. Di mana Aisyah radhiyallahu anha ketika menyebutkan tentang sholat sunnah tatawwu, kana yusalli fi baiti qabla dhuhri arba'a. Adalah beliau biasanya sholat di rumahku sebelum zuhur 4 rakaat. Kemudian beliau keluar lalu sholat bersama manusia, lalu masuk lagi ke rumah dan sholat 2 rakaat di rumahku. Dan hadis yang sudah lewat juga disebutkan ya, siapa yang menjaga 12 rakaat maka akan dibangunkan untuknya rumah di surga. Iya. Di antaranya itu 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, pendapat jumhur ini yang paling kuat, Pak. 4 rakaat ini adalah qobliyah zuhur dan tidak ada sunnatuz zawal. Kita lanjutkan akhal Islam. Kemudian beliau keluar lalu sholat bersama manusia, kemudian masuk ke rumah dan sholat 2 rakaat di rumah. Ini menunjukkan ya bahwa untuk sholat sunnah itu yang afdol adalah di rumah. Untuk sholat sunnah yang afdol di mana? Di rumah. Karena demikian dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan demikian ya. Afdalu sholati ahadikum fi baitihi illal maktubah. Seutama-utama sholat seseorang itu di rumahnya kecuali sholat maktubah, itu sholat yang wajib. Terus gimana kalau saya sholat di rumah Ustadz? Akibatnya saya bakalan masbuk terus karena rumah saya jauh dari masjid. Mana yang saya pilih? Saya sholat di masjid tapi dia nggak masbuk, dapat saf pertama, atau saya sholat di rumah? Jawab, kalau begitu keadaannya kamu sholat di masjid aja. Itu lebih utama karena mendapatkan takbiratul ihramnya imam dan sholat di saf yang pertama itu lebih besar. Iya. Kemudian kata beliau, dan beliau sholat maghrib bersama manusia. Di sini tidak disebutkan, yaitu sholat asar. Kenapa? Karena sholat asar memang terjadi ikhtilaf para ulama, ada enggak qobliyah dan ba'diyahnya, Pak? Sebagian mengatakan tidak ada qobliyah asar. Sebagian mengatakan ada. Ya, ini berdasarkan kepada apakah hadis tentang sholat qobliyah asar itu sahih atau tidak. Yaitu hadis Nabi SAW mengatakan, rahimallahu mra'an shalla qabla al-asri arba'an. Ya, semoga Allah merahmati orang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Ya, Syekh Albani rahimahullah merajihkan bahwa hadis itu hasan karena ada jalan-jalan yang saling menguatkan. Atas dasar itu kata beliau disyariatkan, tapi itu bukan termasuk sunnah yang muakkadah, bukan termasuk yang sunnah apa? Muakkadah. Iya. Kemudian terjadi ikhtilaf, adakah sholat sunnah setelah asar? Jumhur mengatakan tidak ada, justru yang ada larangan. Nabi SAW melarang sholat setelah asar dan melarang sholat setelah maghrib. Iya. Sementara sebagian ulama, dan ini pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, ada 2 rakaat. Dalil Syekh Albani itu hadis yang ada dalam Sahih Bukhari, Pak. Iya, di mana Aisyah mengatakan Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah asar di rumahku. Iya, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat 2 rakaat setelah asar di rumahku. Berarti
Kata Aisyah apa? Berarti Nabi mendawamkan setelah asar 2 rakaat. Adapun jumhur mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 2 rakaat setelah asar ini adalah yaitu beliau mengqadha ba'diyah zuhur yang tidak sempat beliau lakukan. Yang berdasarkan hadis riwayat Muslim, ya bahwa Ummu Salamah pernah melihat Rasulullah SAW sholat di rumahnya 2 rakaat setelah asar. Lalu Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah, engkau melarang sholat setelah asar, tapi aku melihat engkau sholat setelah asar ini 2 rakaat. Maka Rasulullah menjelaskan, ini syughiltu ya an rakaataini ba'da dhuhri ya fahuma hata. Aku tadi sibuk karena banyak tetamu, ya, sehingga beliau tidak sempat untuk sholat ba'diyah zuhur. Maka kemudian beliau mengqadhanya kapan? Setelah asar. Berarti itu menunjukkan bahwa yang dimaksud 2 rakaat ini adalah 2 rakaat qadha. Adapun hadis Aisyah yang mengatakan adalah Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah asar. Ada riwayat lain yang menjelaskan kenapa sebabnya. Aisyah pun ternyata sama seperti Ummu Salamah menyebutkan bahwa Rasulullah tidak sempat untuk ba'diyah zuhur. Namun beliau itu kalau sudah melakukan suatu perbuatan biasanya beliau mendawamkannya. Iya. Sehingga itu tidak bisa dijadikan hujah akan bolehnya akan adanya ba'diyah apa? Asar. Iya, dan pendapat jumhur wallahu alam yang lebih kuat. Itu pendapat yang dirajihkan oleh Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan banyak lagi para ulama. Iya. Wallahu a'lam. Wa kana yusalli bin nasil maghrib, dan beliau sholat maghrib bersama manusia. Kemudian masuk ke rumah lalu sholat 2 rakaat di rumahnya. Dan beliau sholat lagi bersama manusia sholat isya. Dan beliau masuk lagi ke rumahnya lalu sholat 2 rakaat di rumahnya. Berarti untuk ya, di sini ba'diyah maghrib, demikian pula ba'diyah isya, Rasulullah melakukannya di mana, Pak? Di rumah. Iya. Dan beliau sholat malam 9 rakaat. Tidak ada padanya sholat witir. Ini menunjukkan akal Islam bahwa sholat tahajud atau sholat malam itu, Pak, ya boleh kurang dari 11 rakaat. Adapun hadis Aisyah, maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaat. Rasulullah tidak pernah melebihi 11 rakaat baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Itu batal. Rasulullah tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Adapun kurang pernah. Seperti dalam hadis ini, ya. Rasulullah SAW sholat 9 rakaat, ya, ada padanya witir. Bahkan dalam riwayat Abu Daud, Nabi SAW ya sholat witirnya 9 rakaat, Pak. Dan beliau tahiyat awal, ada tahiyat awalnya, itu di rakaat yang ke-8. Kemudian tahiyat akhir di rakaat yang ke-berapa? Yang ke-9. Lalu beliau sholat 2 rakaat setelahnya. Itu adalah Sunan Abu Daud. Iya. Dan beliau yusolli lailan tawilan qa'iman. Dan beliau sholat ya di waktu malam yang panjang dalam keadaan berdiri. Dan pernah juga beliau sholat di waktu malam yang panjang dalam keadaan apa? Duduk. Ini menunjukkan, Pak, bahwa sholat sunnah itu boleh berdiri, boleh apa? Duduk. Tapi pahala orang yang berduduk pahalanya setengah daripada pahala orang yang berdiri. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi pernah memulai sholat itu dalam keadaan duduk, Pak. Beliau
terus sholat sehingga sampai sisa 30 ayat lagi beliau berdiri. Lalu kemudian beliau pun ruku seperti biasa, kemudian sujud seperti biasa. Di rakaat kedua beliau duduk lagi. Sehingga ketika telah tersisa sekitar 30 ayat, beliau berdiri lagi. Demikian. Ya, berarti ini ada 3 macam ya. Yang pertama berdiri, yang kedua duduk, yang ketiga tadi Pak, memulainya dengan keadaan duduk, kemudian ketika tersisa 30 ayat misalnya, baru kemudian berdiri. Semua ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana idza tala al-fajr shalla raka'atain, dan beliau apabila telah terbit fajar, itu fajar shadiq, maka beliau pun salat 2 rakaat ya qabliyah subuh. Di sini Aisyah menyebutkan ya 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, dan 2 sebelum apa? Subuh. Berarti semuanya berapa? 12. Kita masuk ke bab berikutnya, bab salatin nafilah fil masjid. Bab salat sunnah di masjid. Artinya boleh. An Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala ihtajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujayratan bi khasafatin aw hasirin. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fiha qala fatatabba'a ilaihi rijalun wa ja'u yusalluna bi salatihi. Qala thumma ja'u laylah فحضروا فأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم قال فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير. Dari Zaid bin Thabit, semoga Allah meridainya, ia berkata, bahwa Rasulullah SAW ihtajara hujairah bi khasafah, yaitu mengambil sebuah tempat ya di masjid dengan cara memberikan padanya tikar atau khasaf. Khasaf itu artinya pelepah kurma, Pak. Iya. Artinya Rasulullah SAW, Pak, beliau nyimpen tikar di situ supaya beliau sholat terus di situ, di masjid itu, Pak. Maka beliau pun keluarlah untuk sholat di tempat itu. Ini kejadiannya di bulan Ramadan ya. Maka orang-orang pun kemudian ya berdatangan untuk sholat di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di malam berikutnya orang-orang berdatangan lagi mau salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun hadirlah, namun Rasulullah SAW sengaja melambatkan, bahkan beliau nggak mau keluar. Dan dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW salat berjamaah itu selama 3 malam. Nah, malam berikutnya beliau nggak mau keluar. Maka mereka pun sengaja mengangkat suaranya supaya Rasulullah mendengar suara mereka. Bahkan mereka melempar pintu Rasulullah dengan kerikil. Maksudnya supaya bangun, ya. Maka keluarlah Rasulullah SAW dalam keadaan marah.
Beliau bersabda kepada mereka, ya, ma zala bikum sani'ukum hatta dhanantu annahu sayuktabu alaikum. Senantiasa itu perbuatan kalian sampai-sampai aku mengira itu akan diwajibkan atas kalian. Dalam satu riwayat Abu Daud, ya, bahwa Rasul mengatakan, ini khasyitu an tufrad alaikum, aku khawatir ini akan diwajibkan atas kalian. Fa alaikum bis salati fi buyutikum, hendaklah kalian salat di rumah-rumah kalian saja. Fa inna khaira salatil mar'i fi baitihi illa al maktubah, karena sebaik-baik salat seseorang adalah di mana? Di rumahnya, kecuali salat yang maktubah, yang wajib. Di sini kita ambil faidah, Pak. Bolehnya saat Ramadan, ya, kita mengambil suatu tempat di masjid untuk ibadah di situ dengan cara kita tandai misalnya dengan sajadah, iya. Tapi dengan syarat, ya Pak, ya, kalau misalnya ada orang lain yang mendahului kita ke situ, nggak boleh kita usir. Kamu pergi, ini tempat saya, biasa di sini, nggak boleh. Karena orang yang pertama kali datang dan menempati, dia yang paling berhak. Karena sebagian orang yang tidak paham, karena dia biasa sholat di situ, tiba-tiba ada orang yang mendahuluin, diusirnya tuh, Pak. Ini nggak boleh, haram. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau antum pengen di depan, ya duluan lah datangnya. Iya, ini enggak. Antum simpan pagi-paginya di depan. Udah datangnya jam mau qomat, mau adzan. Orang ngusir orang, nggak benar ini. Ini sangat tidak dibenarkan. Hadis ini kita ambil yang kedua, Pak, faidah. Bahwa Rasulullah SAW salat tarawih selama 3 malam di bulan Ramadan, Pak. Lalu beliau tinggalkan karena salat tarawih berjamaah maksudnya, ya. Beliau salat tarawih berjamaah selama 3 malam di bulan Ramadan. Lalu beliau tinggalkan karena khawatir diwajibkan. Berarti sebab utama Rasulullah SAW meninggalkannya kenapa? Khasyata an tufrad alaihim, karena takut diwajibkan sholat tarawih itu. Berarti ada penghalangnya tidak, Pak? Ini dia penghalangnya. Iya. Tapi di zaman Umar bin Khattab, Umar kembali menghidupkan, Pak. Iya. Umar kembali apa? Menghidupkan, yaitu sholat tarawih berjamaah, bahkan Umar menjadikannya setiap malam dengan diimami, yaitu Ubay bin Ka'ab, ditunjuk oleh Umar sebagai imamnya. Lalu Umar mengatakan apa? Ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah itu ini. Sehingga dijadikan hujah oleh sebagian orang di zaman ini, Pak, adanya bid'ah apa? Hasanah. Iya. Karena Umar mengatakan di situ, nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah itu ini. Padahal kata Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, bahwa maksud perkataan Umar sebaik-baik bid'ah di sini yaitu bid'ah lughawiyah. Bid'ah secara bahasa, karena secara istilah nggak masuk. Kenapa? Karena Rasulullah pernah melakukannya. Rasulullah SAW pernah melakukannya selama 3 malam. Lalu beliau tinggalkan karena adanya illat. Ada suatu alasan. Apa itu alasannya? Alasannya yaitu takut diwajibkan. Nah, Umar melihat alasan ini, Pak. Maka beliau menghidupkan. Kenapa? Karena di zaman beliau tidak mungkin lagi diwajibkan. Kenapa? Wahyu sudah terputus.
Kalau di zaman Rasulullah SAW wahyu terus menerus turun. Di zaman Umar nggak mungkin. Islam sudah sempurna. Ya, sholat malam tidak mungkin lagi diwajibkan. Maka Umar memandang ini boleh. Kenapa? Karena ilat ditinggalkannya, ilat itu maksudnya alasan kenapa Rasulullah tidak melakukannya secara terus-menerus itu telah hilang di zaman Umar. Makanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah memberikan sebuah kaidah agung Pak tentang masalah ini. Bahwa kata beliau sesuatu yang Rasulullah tinggalkan, bila beliau tinggalkan itu karena adanya penghalang atau karena belum adanya pendorong dan sebabnya, maka setelah Rasulullah SAW wafat, bila ternyata penghalangnya sudah tidak ada dan maslahatnya besar sekali, maka boleh. Dan itu tidak termasuk bid'ah. Iya. Sebuah contoh misalnya ini. Sholat tarawih berjamaah. Di zaman Rasulullah SAW hanya dilakukan selama 3 malam. Setelah itu Rasulullah SAW tidak lagi melakukan. Kenapa beliau tinggalkan? Karena takut diwajibkan. Nah, setelah Rasulullah SAW wafat, ya alasan ini sudah hilang, Pak. Dan tidak mungkin lagi diwajibkan. Sehingga ketika ada maslahat besar di situ untuk dilakukan, silahkan. Makanya para sahabat semuanya sepakat, Pak. Tidak ada yang mengingkari Umar bin Khattab dalam masalah ini. Sehingga ini menjadi ijma' para sahabat seluruhnya. Berbeda dengan orang Syiah. Kalau orang Syiah mengatakan sholat tarawih itu bid'ah. Katanya kenapa? Bid'ah Umariyah itu. Bid'ahnya Umar bin Khattab. Iya. Itu orang Syiah yang mengingkari karena memang mereka benci banget sama Umar. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Demikian pula kalau Nabi meninggalkan karena di zaman Rasulullah belum dibutuhkan. Belum ada pendorongnya, belum ada sebabnya, Pak. Ketika Rasulullah telah wafat, kemudian pendorongnya muncul dan maslahatnya sangat besar, boleh, tidak termasuk bid'ah. Bid'ah secara istilah maksudnya, Pak. Contoh misalnya, di zaman Rasulullah SAW belum ada yang namanya ilmu hadis. Ada nggak? Nggak ada. Kenapa di zaman Rasulullah belum ada ilmu hadis, Pak? Belum dibutuhkan. Rasulullah masih hidup. Setelah Rasulullah wafat, di zaman sahabat belum ada, belum dibutuhkan. Para sahabat langsung mengambil dari Rasulullah SAW. Di zaman tabi'in mulai, Pak, ada orang-orang yang berusaha berdusta. Mulai ada orang-orang yang bersalahan dalam meriwayatkan hadis. Maka mulailah para ulama berhati-hati memeriksa setiap perawi. Setelah zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in lebih parah lagi. Semakin lagi para ulama yang bersungguh-sungguh membela hadis Rasulullah SAW. Maka Imam Syafi'i kemudian menulis kaidah-kaidah ilmu hadis dalam kitab Ar-Risalah. Di mana Imam Syafi'i lah yang pertama kali meletakkan ilmu hadis, lalu disempurnakan oleh para ulama hadis setelahnya. Maka ilmu hadis tidak ada di zaman Rasulullah karena belum dibutuhkan. Setelah Rasulullah wafat dan saat sangat dibutuhkan, boleh tidak? Boleh. Termasuk bid'ah? Bukan. Bid'ah secara istilah bukan. Secara bahasa betul itu bid'ah. Tapi secara istilah bukan bid'ah. Iya. Nah ini saudaraku sekalian. Berbeda kalau misalnya Rasulullah tinggalkan padahal di zaman Rasulullah itu dibutuhkan. Dan tidak ada penghalangnya. Mampu Rasulullah lakukan. Tapi tetap Rasulullah tidak lakukan. Berarti itu memang tidak disyariatkan. Contoh apa? Zaman Rasulullah SAW
Salat Idul Fitri dan Idul Adha tanpa adzan, tanpa iqamah. Padahal adzan dan iqamah di zaman Rasul dibutuhkan nggak Pak? Dibutuhkan. Ada penghalangnya nggak? Nggak ada. Rasulullah mampu untuk menyuruh Bilal untuk adzan. Berarti itu menunjukkan bahwa memang tidak disyariatkan adzan dan iqamah. Rasulullah mampu tidak Pak? Ya, untuk merayakan hari kelahirannya. Banget. Pendorong untuk merayakan kelahiran Rasulullah kuat Pak. Dalam rangka mencintai Rasulullah. Ada nggak para sahabat yang merayakannya? Nggak ada. Iya. Ada nggak para sahabat yang merayakan Isra Mi'raj? Nggak ada. Bahkan tidak ada satupun sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, Isra Mi'raj itu terjadinya tanggal berapa biar kita rayain? Nggak ada. Dan anehnya para ulama sejarah berbeda pendapat kapan terjadi Isra dan Mi'raj. Ada yang mengatakan di bulan Ramadan, ada yang mengatakan di bulan Syawal, ya ada yang mengatakan di bulan Rajab, dan itu pendapat yang paling lemah malah. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Nah ini ya, nah ini dia. Jadi kenapa dari sini kita mengetahui kenapa Umar menghidupkan kembali sholat taraweh berjamaah. Padahal Rasulullah dulu pernah melakukannya 3 hari kemudian beliau hentikan. Alasannya tadi Umar memahami bahwa alasan Rasulullah meninggalkannya sudah tidak ada di zaman Umar, yaitu takut diwajibkan. Maka di zaman Umar tidak mungkin lagi diwajibkan, dan ini maslahatnya besar. Iya. Maka menjadi boleh tidak? Boleh. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bid'ah adalah sesuatu yang Rasulullah tidak lakukan, salah itu definisinya Pak. Karena sesuatu yang Rasulullah tidak lakukan itu tidak lepas dari 3 keadaan tadi. Keadaan yang pertama, Rasulullah tidak lakukan karena masih ada penghalangnya. Keadaan yang kedua, Rasulullah tidak lakukan karena belum ada sebab dan pendorongnya atau belum dibutuhkan. Keadaan yang ketiga, nah ini baru yang disebut dengan bid'ah. Rasulullah SAW tidak lakukan padahal dibutuhkan, ada pendorongnya, dan beliau mampu melakukannya. Iya. Makanya orang-orang yang memberikan contoh bid'ah hasanah apa? Pengumpulan Al-Quran yang gak tepat. Kenapa? Kenapa di zaman Rasulullah Al-Quran belum dikumpulkan Pak? Ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Wahyu terus menerus turun. Sampai beberapa hari Rasulullah mau meninggal baru selesai wahyu itu. Gak sempat untuk mengumpulkan. Tapi Rasulullah sudah mengisyaratkan akan adanya mushaf dalam beberapa hadis. Iya. Nah ini akal Islam, saudaraku seiman. Kita lanjutkan lagi Pak. Hadis ini menunjukkan bayan syafaqatin Nabi SAW li ummati. Penjelasan tentang sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya. Di mana beliau tinggalkan sholat taraweh padahal beliau suka untuk melakukannya karena takut diwajibkan atas umatnya. Karena beliau tidak ingin memberatkan umatnya Pak. Tidak ingin sama sekali. Makanya dalam kisah Isra dan Mi'raj ya, pertama kali sholat 5 waktu diwajibkan berapa? 50. Ketika turun ketemu Nabi Musa bertanya, ya, apa yang Allah perintahkan kepada atas umatmu? Ya, kata Rasulullah, faradha khamsina shalah. 50 sholat. Irji ila rabbik wasalhu takhfif fa inna ummataka lan tutiqa dhalik. Wa inni qad jarrabtu bani Israil. Ayo kamu balik lagi kepada Tuhanmu, minta keringanan. Umatmu gak bakalan mampu itu. Aku sudah pengalaman menghadapi Bani Israel.
Akhirnya Rasulullah pulang pergi, bolak-balik antara Allah dengan Nabi Musa. Sampai akhirnya Allah ya mengurangnya jadi 5. Lalu Allah mengatakan, ini keputusanku tak akan lagi berubah. Iya. Dan benar 5 aja udah banyak yang bolong, Pak. Iya. Gimana kalau 50 waktu? Masya Allah. Itulah ya akhi, makanya para nabi itu mereka sayang, tidak ingin menyusahkan siapa? Umatnya, Rasulullah SAW. Hari ini kita ambil faedah ya akhal Islam bahwa seseorang yang sholat sendirian, lalu tiba-tiba ada orang yang bermakmum di belakangnya, sehingga dia berubah niat yang tadinya sholat sendirian jadi sholat jadi imam, boleh. Dalilnya hadis ini. Karena Rasulullah sedang sholat sendirian, maka para sahabat pada datang tuh Pak, jadi apa? Jadi makmum. Ya otomatis berarti Rasulullah SAW mengubah apa? Niatnya. Nah sekarang pertanyaannya Pak, boleh enggak berbeda antara niat imam dengan niat makmum? Contoh, imam niatnya sholat sunnah, makmum niatnya sholat wajib. Pendapat yang sahih boleh. Dalilnya hadis Mu'ad bin Jabal. Wa Mu'ad bin Jabal sholat isya berjamaah bersama Rasulullah SAW. Ketika pulang ke kaumnya, ia diminta jadi imam, maka beliau pun sholat menjadi imam dengan niat sholat sunnah dan kaumnya sholat wajib. Atau kebalikan, imamnya sholat wajib, makmumnya sholat sunnah, boleh tidak? Boleh. Berdasarkan riwayat Tirmidzi, ketika Rasulullah telah selesai sholat berjamaah, datang satu orang belum sholat. Kemudian Rasulullah bersabda, man yatasaddaq lihada, siapa yang mau sedekah buat orang ini? Lalu ada beberapa sahabat yang sudah sholat itu jadi makmum. Iya. Imamnya niatnya wajib, makmumnya niatnya apa? Sunnah. Makanya kalau antum sedang sholat sunnah, tahu-tahu ada yang nepuk. Iya, antum nggak perlu ngomong, nggak perlu, sholat aja sholat sunnah. Dia misalnya niatnya wajib, antum niatnya apa? Sunnah, sah, nggak masalah. Iya. Hadis ini menunjukkan akal Islam bahwa afdhalus sholatil mar'i fi baitih, bahwa salat sunnah itu yang paling utama di rumahnya. Kita masuk ke bab sholatin nafilah fil buyut. Bab salat sunnah di rumah. Hadis 375 an Jabir ibn Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qada ahadukum as-salata fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi fa inna Allaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira. Apabila salah seorang dari kalian telah selesai salat di masjidnya, hendaklah ia jadikan untuk rumahnya bagian dari salatnya. Karena sesungguhnya Allah menjadikan kebaikan di rumahnya dengan sholatnya tersebut. Di sini menunjukkan akal Islam. Yang pertama itu disyariatkan sholat berjamaah di masjid. Namun terjadi ikhtilaf para ulama tentang hukum sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah. Sementara Imam Ahmad mengatakan wajib, dan ini pendapat yang paling kuat, wallahu a'lam. Dalilnya mana? Hadis. Ya, ada orang buta datang ke Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, inni rajulun a'ma wa laysa li qa'idun yaquduni ilal masjid. Ya Rasulullah, aku buta, nggak ada yang bisa nuntun saya ke masjid. Boleh nggak saya sholat di masjid? Tadinya Rasulullah mengizinkan.
Ketika dia pergi, Rasulullah manggil lagi. Sami'tan nida, kamu dengar adzan enggak? Dengar ya Rasulullah. Kata Rasulullah, fa'ajib. Datang. Padahal ini orang buta, Pak. Tapi ketika mendengar adzan, seruan adzan, tetap Rasulullah tidak memberikan rukhsah. Datang. Dan subhanallah, Ummu Ibnu Maktum datang, Pak. Bahkan beliau menjadi muadzinnya Rasulullah SAW. Iya. Demikian pula berdasarkan hadis, Rasulullah ingin sekali membakar rumah orang yang tidak menyaksikan sholat apa? Berjamaah. Iya. Demikian pula Rasulullah menyebutkan bahwa sholat yang paling berat atas orang munafik, sholat isya dan sholat subuh. Itu yang paling berat, berarti semua berat. Iya. Maka dari itu pendapat yang kuat bahwa sholat berjamaah di masjid itu hukumnya apa? Sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Namun apakah disyaratkan harus di masjid? Ini yang menjadi perselisihan para ulama juga. Ibnu Hazm mengatakan sholat berjamaah syaratnya harus di masjid. Sementara jumhur mengatakan tidak. Sholat berjamaah tidak disyaratkan harus di mana? Di masjid, dan itulah pendapat yang paling kuat. Kenapa? Karena Rasulullah pernah sholat berjamaah di selain masjid. Memang yang di masjid, kalau kita tidak safar dan rumah kita dekat masjid, wajib pergi ke masjid, Pak. Ya. Tapi kalau misalnya kita berada di suatu rumah yang di situ banyak orang, ya, kemudian kita mau melakukan sholat berjamaah di mana? Di rumah, nggak masalah. Karena yang wajib itu sholat berjamaahnya. Namun tidak disyaratkan harus di mana? Di masjid. Tapi bukan berarti antum, Ustadz saya sholatnya di rumah kok ya sama istri sama anak berjamaah. Lah ente kayak perempuan dong. Ya, di rumah terus. Bolehkah memberi sanksi kepada murid di sekolah yang tidak sholat sunnah? Dan adakah kiat agar murid semangat sholat sunnah? Pertanyaannya, memberi sanksinya berbentuk apa? Suruh push up atau gimana? Jawabnya tidak boleh, karena Nabi tidak melakukan itu. Sanksinya cuma satu, Pak. Kalau dia tidak sholat sunnah, suruh dia sholat sunnah, itu sanksinya. Kamu tadi sholat sunnah enggak? Enggak, Pak. Sekarang sholat sunnah. Kan boleh mengqadha, supaya dia terbiasa. Ya. Jadi seperti halnya tadi sahabat ketika masuk masjid langsung apa? Duduk. Maka Rasulullah mengatakan apa? Berdiri kamu, sholat 2 rakaat. Maka sanksi untuk anak yang nggak sholat sunnah, ya udah suruh sholat sunnah sekarang. Sekarang kamu sholat sunnah. Iya. Bagaimana supaya murid semangat sholat sunnah? Yaitu berikan motivasi tentang pahala yang besar. Apa sih manfaatnya sholat sunnah? Apa pahalanya sholat sunnah? Nah ini dikasih, Pak. Dibacakan hadis-hadisnya, diulang-ulang tapi, Pak. Jangan cuma sekali 2 kali. Ya. Supaya apa? Supaya masuk ke otak mereka itu. Bolehkah ketika sujud membaca doa sapu jagat? Boleh, tidak apa-apa. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sejak kapan seseorang bisa dikatakan muslim? Pertama, kalau dia tadinya kafir, yaitu sejak dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau dia terlahir dalam keadaan muslim, dari orang tua yang muslim, maka otomatis dia menjadi muslim dan tidak perlu lagi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kecuali kalau dia melakukan pembatal keislaman, ya. Batas sholat isya sampai kapan? Pendapat yang paling kuat dan ditunjukkan oleh hadis yang paling sharih itu sampai pertengahan malam, dan itu hadisnya sudah lewat. Nabi mengatakan
Wa salatul isya ila nisfil lail. Salat isya itu hanya sampai pertengahan malam. Itu hadisnya sharih, tegas. Mohon nasihatnya orang yang sulit membayar hutang, padahal sebenarnya dia mampu. Ngeri nih Pak. Dia tidak sadar bahwa hutang itu menyebabkan pertama di kuburnya dia akan mendapatkan sanksi dari Allah. Pada suatu ketika Rasulullah diminta untuk mensolatkan seorang jenazah. Ketika Rasulullah SAW mau menyolatkan, Rasulullah bertanya, dia punya hutang enggak? Punya ya Rasulullah 2 dinar. Kata Rasulullah, kalau begitu kalian saja menyolatkan, aku enggak mau. Lalu kemudian ada seorang sahabat berkata, alayya dinaran, biar aku yang menanggungnya 2 dinar itu. Engkau solatkan saja ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW menyolatkannya. Keesokan harinya Rasulullah bertanya kepada orang itu, ma fa'alat dinaran? Bagaimana 2 dinar itu sudah dibayar belum? Lupa katanya. Akhirnya kemudian dibayar. Setelah dibayar Rasulullah kata, al-an hina baradat jildu. Sekarang kulitnya dia merasa dingin. Iya. Jadi jangan anggap remeh Mas. Karena di hari kiamat dia akan bayar tuh dengan amalan soleh, dengan pahalanya itu. Untuk menunjukkan bahwa bisa menghabiskan pahala hutang itu. Capek-capek kita beramal soleh gara-gara hutang, habis pahalanya buat bayar hutang. La ilaha illallah. Apakah pengucapan amin itu dipelankan atau dikeraskan? Ini khilaf antara mazhab Hanafiyah dengan jumhur. Kalau Hanafiyah mengatakan bahwa amin itu tidak boleh dikeraskan. Makanya kalau antum ke Afghanistan, Pak, terus antum aminnya keras, dibukulin antum. Iya. Sedangkan jumhur pendapatnya apa? Disunnahkan dikeraskan, dan pendapat jumhur yang paling kuat. Kenapa? Karena hadis-hadis tentang masalah mengeraskan amin sahih dan sharih, tegas. Iya. Di antaranya hadis dari Abu Daud dan yang lainnya, ketika Rasulullah mengucapkan amin, para sahabat pun apa? Mengucapkan amin sampai-sampai mata masjid itu bergetar, disebutkan begitu. Ya, karena aminnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bolehkah sholat sunnah 4 rakaat qobliyah subuh? Loh kok 4 rakaat? Rasulullah SAW mengatakan apa? Hanya 2, tidak boleh lebih. Antum kok 4? Berarti 2 lagi apa itu? Hah? 2 lagi bid'ah Mas. Sa'id bin Musayyib pernah mendapatkan seseorang sholat qobliyah subuh lebih dari 2 rakaat. Lalu beliau melarangnya, la taf'al, jangan kamu lakukan itu. Apa kata orang ini? Ayu'adzibuni Allah bis shalah? Apakah Allah akan mengadab saya gara-gara saya sholat? Kata Sa'id, la. Bal yu'adzibuka bi mukhalafatika sunnata Rasulillah. Tidak. Tapi Allah akan adab kamu karena kamu telah menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah kok sholatnya qobliyah cuma 2 rakaat, kamu lebih dari 2 rakaat. Iya.
Jika kita sedang kajian kemudian ibu telepon, bolehkah kita menjawab teleponnya? Tergantung ini ilmu apa yang sedang antum kaji. Kalau ilmu yang sifatnya fardu ain dan sangat penting, sebaiknya nanti. Karena itu yang sangat antum butuhkan. Nanti setelah selesai baru kemudian telepon balik. Tapi kalau itu ilmu yang sifatnya fardu kifayah, ya seperti bahasa Arab atau ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah, maka antum mendingan jawablah dulu. Keluar sebentar minta izin untuk menjawab. Kenapa? Karena menjawab panggilan ibu hukumnya apa? Wajib. Ya. Iya. Tapi kalau antum misalnya, Ustaz, kalau keluar saya rugi banget ini, penting banget saya pengen menguasai ya. Ya udah, nanti antum WA aja, mohon maaf Bu, saya sedang belajar, nanti saya telepon lagi insyaallah. Ya, minta izin ke ibu. Apalagi kalau itu ilmunya yang sifatnya sunnah saja. Taib, sudah isya. Ya, demikian. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.